Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmati wasi'at kulla shay'in. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u anhum israhum wal aghlallati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu fa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam ini kita oleh Allah masih diberi nikmat hidayah, taufik, maunah. Salah satu maunahnya adalah kehadiran kita di sini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, yang insya Allah dua amal tersebut mudah-mudahan termasuk amal soleh yang diridhoi, yang manfaat di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, kita pada hari ini adalah pertemuan yang kedua, tema baru Sirah Nabawi. Para mu'arrikhun atau historian, ahli sejarah, khususnya sejarah Nabi. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah itu yang berhubungan dengan Islam itu kadang ya rodok jumbuh gitu. Jadi ada sirah Nabi, itu sejarah hidup Nabi ya. Biografi Nabi itu biasanya dimulai dari pra Nabi lahir, sebelum Nabi lahir, itu fase pertama. Kemudian fase kedua itu dari kelahiran Nabi sampai hijrah. Kemudian fase ketiga itu dari hijrah di Madinah itu sampai beliau wafat. Itu sejarah Nabi ya. Nah, yang kedua itu agak jumbo, itu ada sejarah Islam ya. Sejarah Islam itu dimulai dari masa sebelum Nabi menjadi Rasul sampai menjadi Rasul. Kemudian setelah menjadi Rasul sampai hijrah di Madinah, dari hijrah sampai beliau wafat, dari beliau wafat sampai perkembangan Islam hari ini, yaitu sejarah Islam. Ada lagi yang ketiga itu yang hampir jumbo, itu Arabic history ya, sejarah Arab. Karena para ahli sejarah itu sejarah Nabi Muhammad dan sejarah Islam itu dimasukkan dalam sejarah Arab ya, gitu ya. Seperti bukunya Philip Kahiti itu tentang Arabic history. Itu mengupas tuntas
tentang Arab. Oh, yang berhubungan dengan Arab. Ya daerahnya, agamanya, bahasanya, suku-sukunya, negara-negaranya, sistem politiknya. Nah, itu dimulai dari munculnya orang Arab itu bagaimana gitu ya. Jadi itu kajian antropologi dan sosiologi Arab. Kenapa kok ada orang Arab? Kemudian negara itu kenapa disebut Arab? Bagaimana asal-usul bahasanya? Sampai macam-macam persoalannya sampai sekarang. Sampai sekarang yang bahas tentang Arab itu dan keruwetannya. Nah, itu sejarah Arab. Nah, kita ini mengambil bagian kecil dari itu ya. Sejarah Nabi, sirah Nabi. Tetapi begini, ma'asyiral muslimin, sirah Nabi itu ditulis dengan berbagai macam metode yang bagaimana kita sampaikan kemarin itu. Ada orang yang menulis sirah Nabi itu mencatat sejarah kehidupan Nabi saja. Ya tidak ada maksud lain kecuali menjejaki sejarah Nabi. Tapi yang banyak model cerah itu yang mau kita gunakan itu adalah Hayatul Muhammad wa fiqhuha, ya. Kehidupan Nabi Muhammad dan memahami kehidupan itu sebagai bentuk penerjemahan Islam wabil khusus Quran di dalam bentuk manusia, gitu ya. Jadi membaca sejarah Nabi itu adalah membaca ajaran Islam, khususnya Al-Quran yang diejowantakan dalam bentuk orang. Jadi Muhammad itu al-basaru laisa kal-basar. Nabi Muhammad itu orang tapi tidak seperti orang. Loh, enggak orangnya seperti bagaimana maksudnya? Orangnya karena kita dan Nabi Muhammad itu sama orangnya. Lahir, tumbuh, berkembang, meninggal. Juga punya sifat-sifat kemanusiaan, gitu. Ya lapar, ya kenyang, ngantuk, ya tidur. Ya susah, gembira, itulah manusia. Nabi Muhammad sama dengan kita, ya seperti itu. Tapi laisa kal basar, Nabi Muhammad tidak seperti manusia. Enggak seperti kita. Bedanya di mana? Bedanya kita ini perilaku kita itu perilaku manusia yang kadang perilaku kita itu benar, kadang salah. Kan gitu. Kadang baik, kadang buruk. Kan gitu. Mungkin pas kita benar ya benar, pas salah ya salah, pas baik ya baik, buruk gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak gitu bedanya. Perilaku beliau itu merupakan penerjemahan dari ayat Quran. Jadi agama dari Islam itu. Jadi apa yang Rasulullah lakukan itu merupakan perwujudan dari ajaran. Ngoten Pak. Lek kita kan mboten to. Napa perbuatan jenengan merupakan perwujudan ajaran? Nah, tidak, bedanya itu. Kalau Nabi itu seluruhnya merupakan ajaran, perwujudan ajaran. Bahkan ya mulai dari ucapannya, ucapan Nabi kata per kata itu menjadi ajaran. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa berupa hukum ucapannya. Kemudian perbuatan Nabi juga begitu. Perbuatan Nabi itu merupakan ajaran. Jadi makanya gerak-gerik Nabi itu dicatat dan diamati oleh orang, para sahabat. Lalu pengamatan dari perbuatan itu menjadi ajaran. Ya. Jadi kalau Nabi begini itu diamati dan dicontoh. Selain Nabi napa wonten sing ngoten. Tidurnya pun diamati sahabat itu. Tidurnya diamati, ya, makannya diamati, duduknya diamati, cara memakai baju diamati, seluruh aspek perilaku Nabi itu adalah pengejawantan daripada ajaran. Itu laisa kal basarnya di situ. Ya.
Bahkan bukan hanya perbuatan Nabi, diamnya Nabi pun menjadi hukum. Ya, Nabi diam menjadi hukum. Apa ada orang diam saja menjadi hukum? Tidak ada. Nah itulah Muhammad ar-Rasul niku. Maka Muhammad ar-Rasul itu al-basaru laisa kal-basar. Muhammad iku manungso ning dudu kaya manungso. Karena Muhammad adalah penerjemahan daripada agama, perwujudan daripada ajaran. Oleh karena itu mempelajari sirah Nabi itu harus bermuara pada menghasilkan pemahaman ajaran agama. Betul ya? Kalau kita mengkaji biografi Mahatma Gandhi itu tidak bermuara pada pemahaman agama. Tapi kalau kita mempelajari sirah Nabi, akhirnya itu adalah menyempurnakan pemahaman kita tentang agama, betul ya? Bedanya itu, bedanya. Sehingga kalau orang itu ingin melengkapi pengetahuannya tentang agama, mestinya orang itu ya mengkaji sirah Nabi itu. Yes, niku dasar kita mempelajari sirah Nabi. Kalau begitu kita masuk pada tataran kaidah usul fikih. Ma layatimul wajibu ila bihi bahwa wajibun dalam kaidah fikih. Ma sesuatu layatimul wajibu, yang wajib itu tidak bisa sempurna ila bihi kecuali dengan sesuatu itu, bahwa maka sesuatu itu wajibun wajib. Kita wajib mempelajari agama, wajib. Sampai total, sampai ngerti, wajib. Mempelajari agama secara total itu tidak sempurna kecuali ya mempelajari juga pembawa agama itu, penyebar agama itu, yaitu Kanjeng Nabi. Ya. Oleh karena itu, natijahnya dalam kaidah niku mantik. Lek ngono mempelajari sirah Nabi itu menjadi wajib, malah gitu bagiannya. Ngoten, Pak. Menjadi wajib karena apa? Karena mempelajari agama itu tidak sempurna kecuali melalui tadi. Sesuatu tidak sempurna kecuali melalui sesuatu, maka mempelajari sesuatu itu menjadi wajib karena sempurnanya tadi. Jadi mempelajari agama itu wajib, tidak bisa sempurna kecuali dengan melalui mempelajari sirah. Maka mempelajari sirah itu menjadi wajib malikoten kalau dikaji fikih. Tapi ya kembali ke tadi, sirahnya itu harus nyantol ke yang berhubungan dengan agamanya lagi. Bukan hanya perilaku saja. Matan ma'asyiral muslimin. Baik, sekarang kita akan mulai. Dari mana kita mulai? Ya kita harus melihat Nabi itu bangsa apa. Pertama itu. Di tanah mana dia berada. Kan orang di panjenengan daleme pundi, kan mesti ngoten lek kenalan iki. Gitu. Nah, itu kita tahu Nabi Muhammad itu lahir, hidup dan meninggal di tanah Arab. Tanah lagi. Itu dulu, tanah Arab. Bukan tanah Eropa atau tanah Amerika atau tanah Australia atau Jawa. Jadi tanah yang melahirkan Nabi Muhammad itu tanah Arab. Beliau tinggal dan besar di Arab dan dimakamkan di Arab. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Bangsa itu merujuk kepada ras. Ras. Ya, ras itu ya anatomis, anatomi Arab. Ya misalnya kalau ras Jawa itu hidungnya
pesek, kulitnya coklat tua, tubuhnya pendek-pendek misalnya, kebanyakan ya. Lalu ras Arab itu kulitnya merah misalnya, kemudian hidungnya tak kepel-kepel, besar-besar itu, rambutnya ikal, matanya lebar-lebar, besar-besar. Nah itu Nabi Muhammad itu ras Arab, orang Arab. Nah ini kita berkenalan dengan Nabi begitu. Nah terus apa cukup kita tahu itu saja? Tidak. Pertanyaannya itu, mengapa Islam sebagai agama terakhir, agama yang sempurna, yang siapapun tidak mengambil agama Islam sebagai agama maka dia termasuk orang rugi, itu dimunculkan di tanah Arab dan dibawa oleh orang Arab. Mau tanya pertanyaan ini. Kenapa bukan orang Cina, orang India, orang Eropa, orang Afrika? Pertanyaan. Nah untuk menjawab itu, maka kita perlu tahu kondisi situasi tanah-tanah di luar Arab waktu itu, di zaman Nabi Muhammad itu lahir, dan bangsa-bangsa selain bangsa Arab waktu itu. Itu untuk menjawab itu. Nah kalau kita lihat di peta, tanah Arab itu di masa Nabi itu, ya, di sebelah barat itu berdiri imperium. Imperium itu kerajaan besar atau negara besar di masa itu ya. Di masa itu ada dua imperium besar yang sebelah barat Arab itu namanya Romawi. Lebih tepatnya Romawi Timur ya. Jadi Romawi itu terpecah menjadi dua, yang satu Romawi Barat, satu Romawi Timur. Romawi Timur zaman Nabi itu beribu kota itu di Konstantinopel. Nah ini Turki ini, Istanbul. Nah, ini ya. Istanbul itu Romawi Timur, pusat kekuasaan Romawi di zaman Nabi itu di situ. Kalau Romawi Barat itu di Italia, di Roma sekarang. Tapi di zaman Nabi lahir itu, sebelum lahir dan mendekati kelahiran itu, Romawi Barat itu sudah mulai kolap. Yang mengalami masa kejayaan di masa Nabi tahun 500-an itu Romawi Timur. Nah, Imperium Romawi itu karena negara adidaya di zaman itu. Itu secara kita lihat ya, di negara adidaya itu pertama dari kekuatan militer, kemudian kekuatan politik, kekuatan ekonomi, budaya, sosial. Kekuatannya di situ, Pak. Di zaman itu Romawi itu ya. Itu secara militer terkuat di dunia. Ya, dengan lihat baju kostumnya militernya aja, baju besinya itu lengkap gitu. Terus sistem militernya itu komandonya dia, kekuatan senjatanya luar biasa. Pembangunan tembok-tembok benteng-bentengnya luar biasa. Dan karena kekuatan militernya Romawi di zaman itu, maka negara Romawi itu termasuk negara kolonialis, tukang jajah negara liya, jadi semenanjung baratnya Arab itu sampai Jerman, Inggris, Prancis, semua itu hampir semuanya ditaklukkan oleh Romawi zaman itu. Ya, negara superpower secara militer. Kemudian karena secara militer kuat, jajahannya besar, ya mereka secara ekonomi mereka sungguh luar biasa. Kekayaannya itu. Nah, secara ilmu pengetahuan dia luar biasa karena dia menghidupi para cendekiawan itu. Maka di zaman tahun 500-an mendekati kelahiran Rasulullah itu, Romawi itu ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Panjenengan tahu yang dipakai oleh negara kita saat ini, kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata niku, Wetboek van Bekerlijk dan Wetboek van Strafrecht niku, ya. Pidana dan perdata niku.
itu dibawa oleh Belanda. Kan gitu. Belanda itu mengambil dari kodeks Prancis, Prancis itu mengambil dari hukum Romawi. Jadi apa yang kita pakai saat ini di Indonesia ini, itu warisan daripada sistem hukum Romawi. Sampai saat ini masih berlaku. Dan orang Indonesia sampai merdeka 70 tahun niku dereng sakit ndamel undang-undang positif yang berhubungan dengan pidana maupun perdata. Belum bisa, paling hanya ngotak-ngatik ngerubah dalam hukum acara sebelum diumumkan kemarin itu ya. Koruptor itu korup kudu ditampilkan orangnya dulu kan gitu. Hukum acaranya. Saat ini diganti. Koruptor diumumkan kepolisian pelakunya tidak wajib ditunjukkan orangnya. Namun sakit berubah ngoten. Padahal niku kemajuan apa kemunduran? Kemunduran. Soalnya sing gawe niku mikirle aku sing korup ben dituduhane paling ngoten. Nggih. Nah itu ya. Jadi panjenengan kaji misalnya hukum perdata kita itu yang 2300 lebih halaman pasal-pasalnya itu pasalnya 2000 lebih ya. Itu dari zaman Romawi Pak itu. Bayangkan, seperti itu loh kemajuannya bangsa Romawi. Ya termasuk hukum pidana itu. Jadi hukum acara itu sistem pengadilannya ya. Kalau kitab undang-undang pidananya itu isinya kontennya itu. Itu berarti kan sudah hampir 2000 tahun ya usianya. Sudah seperti itu Pak zaman itu. Nah itulah yang ada di sebelah barat Arab di masa itu kayak begitu kemajuannya. Dari segi ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian dari sistem sosialnya yang orang Romawi itu sudah bentuk administrasi pemerintahan yang sudah maju. Di zaman kita mungkin sebelum zaman kerajaan Kalingga ya. Itu sih belum maju kayak di Romawi. Romawi itu pemerintahan sudah maju sekali administrasinya. Nah itu sebelah. Terus tetangganya Romawi waktu itu ada lebih maju lagi dari segi pengetahuan, yaitu Yunani. Ya. Yunani itu panjenengan kalau belajar filsafat itu para filosof Yunani yang sampai sekarang filsafatnya itu dirasakan oleh kita. Nopo? Kita ini kan sistem pemerintahnya kan menganut sistem demokrasi, gitu. Saking pundi niku? Saking Yunani, Pak. Jadi para filosof seperti Thales, Socrates, Aristoteles, Plato, Demoskritus, Pythagoras, Archimedes ya. Terus Anaximandros, Anaximenes, para filosof-filosof itu sudah menggagas tentang sistem pemerintahan. Plato itu hidup di tahun atau dari Yunani ya, filosof itu. Hidup. Ini saya ceritakan untuk latar belakang Nabi ya maksudnya. Jadi Plato itu hidup kurang lebih 400 sebelum Masehi. Itu sudah mengarang buku yang banyak sekali. Salah satunya adalah buku yang berjudul Republika. Yang satu lagi berjudul tentang ide. Kemudian Demoskritos ini filosof ya. Itu tahun 700 sebelum Masehi itu sudah mengarang buku berkenaan dengan sistem pemerintahan. Kemudian Pythagoras itu juga sudah menyusun buku tentang matematika, tentang fisika dan sebagainya. Apalagi Aristoteles itu sampai sekarang pengetahuannya dipakai dalam kalau jenengan di pondok-pondok pesantren itu pondok pesantren itu ada pelajaran namanya ilmu mantik.
Ya, ilmu mantik. Mantik ini bahasanya logika, bahasa Inggrisnya logis. Jadi mantik itu ilmu yang mempelajari cara berpikir. Jadi orang berpikir itu ada metodenya. Kalau caranya salah, hasilnya salah itu ya. Dan mempelajari cara berpikir itu namanya ilmu mantik. Ilmu mantik itu adalah ilmu logika yang diislamkan. Penemu ilmu logika itu adalah Aristoteles. Itu filosof Yunani. Ya, yang bukunya tentang logika, judulnya buku Logika. Itu diislamkan oleh para filosof Islam menjadi ilmu mantik. Kemudian oleh para ahli fikih, ilmu mantik itu digunakan untuk menyusun kitab usul fikih. Usul fikih itu melahirkan fikih yang kita pakai sebagai kodifikasi hukum Islam itu. Cara menghasilkan fikih itu melalui usul fikih. Usul fikih itu cara menyusunnya menggunakan mantik. Mantik itu berasal dari logikanya Aristoteles, seorang filosof Yunani yang kira-kira hidup 325 sebelum Masehi. Begitu majunya, ya. Termasuk sistem politik kita, sistem demokrasi pilihan rakyat itu, panjenengan milih presiden, sistemnya bukan raja, bukan kaisar menggunakan presiden, kemudian itu kan dari Yunani. Ya, dari Yunani. Jadi di dalam bukunya Plato itu disinggung tentang negara, sistem negara ada yang teokrasi, ada yang demokrasi, ada yang plutokrasi, ya sistem itu. Yang kita pakai adalah demokrasi, itu dari Yunani juga. Itu kondisi majunya seperti itu. Tetapi masa muslimin, kemajuan Romawi dan Yunani itu, meskipun Yunani itu juga menyusun buku dan filosof tentang etika. Jadi di Yunani itu sudah para filosof itu sudah menyusun buku tentang etika, standar moral itu sudah tinggi. Tetapi karena mereka itu tidak bersumber dari kalau teologis itu ya. Teologis itu sesuatu yang muncul kan bukan bersumber karena ilahiyah, ya. Jadi misalnya teori tentang sistem pemerintahan, tentang sistem sosial, tentang macam-macam itu lahir bukan karena dorongan ilahiyah, teologis, tapi murni karena akal. Nah, itulah yang menjadikan sistem itu tidak jujur. Jadi, mesti ngeten. Misalnya gini, kita ambil contoh gini ya, al-aslu yang asal, sistem pergantian kepemimpinan melalui sistem demokrasi, itu al-aslu para filosof itu bagus tujuannya. Bagaimana bagusnya itu? Karena para penguasa itu kalau turun-temurun, ya kalau turunnya itu bagus, kalau turunnya jelek. Misalnya contohnya gini, kita ambil contoh ya. Panjenengan tahu Sultan Agung Hanyokrokusumo? Tahu ya? Sultan Agung Hanyokrokusumo itu raja hebat. Bahkan menyatukan kalender Jawa dan kalender Hijriah, backing penyebaran Islam di tanah Jawa. Raja yang bagus. Meskipun jahat luar biasa, tapi masih bagus. Anaknya yang namanya Amangkurat I itu membantai ulama sehari itu pernah 2000 ulama. Ketika menggantikan Sultan Agung. Jadi pada masa kegelapan tanah Jawa itu ketika Amangkurat I membantai ulama 2000 itu sehari, Pak. Ketika dimasukkan di alun-alun Mataram lalu dibantai para ulama. Itu kejahatan luar biasa. Jadi raja-raja itu begitu. Kalau pas ketemu raja yang jahat kan rakyatnya sing soro kan ngoten ya. Maka filosofinya para filosof Yunani di zaman itu berarti enggak ngono ya. Berarti kekuasaan itu yang punya sebetulnya bukan orang tapi orang semuanya. Itulah orang, berarti setiap orang itu punya hak individu, hak suara. Pemimpin itu hanya mewakili orang-orang yang bersuara itu.
Nah, oleh karena pemimpin itu nggak boleh abadi, harus atas persetujuan dan dibatasi kan gitu. Dan pemimpin itu nggak boleh membuat undang-undang kan itu. Kalau sistem raja kan raja sabdo pandito ratu gitu. Kan begitulah sistem kerajaan. Raja yang pembuat undang-undang. Nah, sistem ini nggak boleh gitu. Undang-undang itu ya harus dibuat bukan oleh raja, oleh pemimpin maksudnya. Oleh masyarakat sendiri sesuai dengan keinginan rakyat kan gitu. Maka aspirasi itu bentuklah kelompok yang namanya partai politik itu misalnya gitu. Kemudian ketika terjadi perselisihan itu yang mengadili ya bukan yang buat undang-undang, juga bukan pelaksana undang-undang itu, tetapi orang lain yang ditunjuk. Nah, itulah namanya yudikatif para hakim itu. Asalnya bagus loh niku filosofinya. Tapi karena pendapat itu bukan bersifat ilahiyah, muncul karena pertimbangan akal, maka inna nafsa la amarata bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan pada yang buruk kan ngoten gitunya. Jadi asalnya tiap orang punya hak untuk memilih pemimpinnya, tapi haknya terus didol. Akhirnya napa sing sapa duite akeh bisa membeli yang menang jadi pemimpin kan ngoten. Yang asli. Nah, para hakim tuh yang mengadili tapi kan hakim dia orang disuap. Akhirnya jadi mengadili tidak adil. Pembuat undang-undang ya begitu karena dia orang punya nafsu membuat undang-undang yang kira-kira mengamankan kepentingannya kan ngoten. Itu karena apa, Pak? Karena bukan uluhiyah itu. Bukan ilahiyah maksud saya. Jadi sesuatu yang lahir bukan karena ilahiyah itu mengalirkan nafsuniyah niku. Nafsaniyah. Ngoten nggih. Anehnya itu. Nah, jadi sehebat apapun pemikiran manusia kalau nggak bersumber dari ilahi itu pasti akan runtuh. Runtuh karena bisa diotak-atik. Nah, itu di barat kayak gitu kondisinya sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian di timur itu imperium juga yang besar, yang hebat. Itu imperium apa itu ada 3 waktu itu, yang kuat. Ya, satu Persia. Persia itu keturunan orang Jerman. Jadi orang Iran sekarang itu berasal dari bangsa Arya. Bangsa Arya itu bangsa Jerman sana. Orangnya itu cerdas, tinggi besar itu, dan kuat. Waktu itu bangsa Persia itu imperium besar. Sampai orang Romawi itu musuh beratnya itu ya Persia itu. Kalau sekarang ya Rusia sama Amerika itu ya. Jadi perang terus sih 2 imperium itu. Romawi dan Persia itu. Kadang kalah, kadang menang ngoten. Anunya itu. Sampai di Quran itu ada surat namanya surat Rum yang menceritakan kekalahan bangsa Romawi melawan bangsa Persia. Hulibati Rum kan gitu. Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Yauma idzin yafrahul mu'minun kan gitu. Jadi bangsa Rum telah dikalahkan di negeri yang terdekat, kemudian mereka setelah dikalahkan akan menang sampai itu. Waktu itu orang Persia melawan orang Romawi kalah. Nah, saat orang Romawi kalah itu orang Islam susah karena orang Romawi itu orang yang beragama Samawi, Kristen. Ya. Orang Persia itu agamanya bukan Samawi. Jadi di Persia zaman itu agamanya 2. Satu itu Zoroaster atau orang Jawa ngarani Majusi. Jenengan nanti mempelajari wayang krudil, begawan sing Majusi niku mesti sakti mandraguna orang Majusi. Niku Majusi agamanya. Nah, Majusi itu agama yang kuat berakar. Itu yang menyebut bahwa alam itu tidak berawal, tidak berakhir. Ini dunia kan yen ngene iki. Itu Majusi agama niki. Dunia dari dulu seperti ini. Ya di dunia itu yang muncul 2 yaitu 2 terus. Ya enek peteng, enek awan, enek lanang, enek wedok, enek api, enek elek. Itu terus bersaing. Nah, itulah ajaran Majusi itu. Ya. Yang sampai sekarang ya ada nabi pun mengatakan fa abawaihi yuhawidanihi wa yunasironihi wa
yumajisanihi kan itu. Bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang kedua itu agama Mazdaisme yang salah itu ya. Mazdaisme itu ya hampir sama dengan Yahudi apa Majusi tapi lebih di bawahnya sedikit. Yang salah satu ajarannya itu adalah orang itu boleh menikah dengan ibunya atau anak putrinya atau saudara perempuannya. Salah satu ajaran Mazdaisme. Nah itu benar-benar kerusakan moral yang luar biasa ya. Nah itulah agama orang Persia waktu itu. Dan kekuatan dan kebesaran orang Persia sendiri ketika Nabi itu waktu perang Khandaq membelah batu itu kan sulit ya. Belah tek lalu batunya pecah mengkilap keluar gambar istana Persia kan itu zaman di sana ini. Itu menunjukkan bahwa Persia itu memang bangunannya itu megah-megah di zaman itu. Karena sudah majunya. Negaranya besar. Nah, itu yang ada di sebelah timur Arab itu. Kemudian sebelah timurnya lagi ada Hindustan. Hindustan itu negarane dewa niku. Hindu, ya, Buddha. Nah, agama Hindu dan Buddha itu diperkirakan 4.000 tahun sebelum Masehi sudah muncul Pak, di India itu. Dan itu pengaruhnya kuat agama Hindu itu. Sampai orang Jawa itu agama ini kan Hindu gitu. Agama Hindu, orang Jawa itu babuyut kita itu orang Hindu gitu. Orang Hindu anunya. Dan Buddha. Jadi sampai wonten lakon apa niku muncule huruf Jawa niku lho. Sinten sing hurufnya huruf Jawa ana Caraka. Doto Sawala padha jayana itu ya. Aji Saka. Aji Saka niku kan waline wong Hindu menyebarkan ajaran Hindu di Jawa, mesti ngoten. Jadi ajaran Hindu diajarkan di Jawa oleh waline cara orang itu wali songone wong Hindu itu Aji Saka itu. Orang Jawa waktu itu sik Diwata Cengkar itu. Buta panganane manungsa niku. Nah, itu berarti India itu hebat di masa itu. Ajarannya udah mendunia ya. Kemudian ajaran Buddha seperti itu. Teknologinya juga maju sekali dia. Nah, di sebelahnya India itu ada lagi peradaban besar yang sangat hebat. Nopo? Cina. Cina itu ya ribuan tahun sebelum Masehi sudah besar. Tembok raksasa niku menunjukkan kehebatan bangsa Cina. Ya, Indonesia. Nah, negara-negara besar itu yang mengepung dataran Arab, tanah Arab itu. Sementara tanah Arab itu karena tanah Arab itu tidak berpohon. Tibae menurut cerita Arab Saudi niku kajaman biyen nggih ngoten niku. Batu tok karo pasir. Cara anduk ini terus renek banyune. Nah, sesuatu yang seperti itu menarik perhatian apa mboten? Jelas enggak menarik. Oleh karena itu sepanjang sejarahnya tanah Arab itu tidak pernah dijajah, enggak nanti direbutan. Beda dengan Mesir, ya, dengan Syria, dengan ini direbutan karena tanahnya subur. Mesir hulu niku, Alexandria, Iskandaria itu subur. Arab niku mboten sudi tiyang nyawang niku. Ngoten, Pak. Enggak terendus oleh dua bangsa besar itu, enggak tertarik dengan tanah Arab. Nah, karena enggak tertarik dan enggak diendus, ya enggak diambus. Sehingga di Arab itu murni, Pak. Kalau negara-negara sekitarnya itu membangun benteng-benteng yang tinggi, istana-istana megah, teng Arab niku nopo? Ya namun kulit-kulit untane nggih omah. Lewat itu lempung niku. Lempung diudek mesti tanah ini tinggi tembok-tembok ning ngoten gawe omah itu. Sangat primitif, Pak, Arab itu. Kemodernnya tidak modern sekali. Kemudian kebudayaannya, peradabannya, pengetahuannya tidak tersentuh sama sekali Arab itu. Ya karena tidak terjangkau. Ini orang Arab itu enggak terjangkau dari peradaban. Ya. Peradaban Persia,
Yunani, Cina, India itu tidak masuk ke Arab. Lah wongnya masuk ke situ, wong India gak yang Arab. Gak ke Arab kan betul. Orang Yunani nggak mau ke situ, orang Romawi nggak mau ke situ, ya. Jadi nggak terpengaruh, gitu ya. Ya orangnya sangat, sangat peradaban rendah, pengetahuan rendah sekali. Mau Mbak, ini ceritanya. Ya. Nah ini tetapi tetapi kulusaiin itu hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ya. Karena Arab itu tidak tersentuh oleh peradaban, jadi gurun pasir yang tidak punya peradaban sama sekali. Ya. Terus bangsa Arab itu ya bangsa yang tidak sentuh peradaban kayak tadi. Maka sebetulnya bangsa Arab itu mendapatkan hikmah dan keuntungan. Keuntungannya nopo? Orangnya itu akhirnya polos. Nonton ya? Ruku, ndak lecet. Wong nek pinter bawaane nglecetin apa dileceti, Pak? Ngeleceti. Nah, kan ngeleceti. Kayak negara Amerika itu pinter nggak ngeleceti tok Israel. Lah Romawi, Yunani dan lain-lain itu orang pinter-pinter ngeleceti, Pak. Nah, orang Arab itu karena tidak tersentuh itu akhirnya orangnya jujur-jujur. Jujur-jujur, polos-polos. Ngoten ya, keuntungannya ngoten. Keuntungannya. Terus nggak terpengaruh. Napa niku budaya-budaya yang kayak itu dansa-dansi ngoten niku mboten enten. Karena masih polos, orang Arab niku polos banget. Polos sih jadi. Nah, karena masih polos, tapi naluri manusia itu ya bawaan itu tetap ada, maka dia melampiaskan nalurinya itu dengan kepolosannya itu akhirnya napa niku misale kegemarannya akhirnya perang antar suku, ngoten nggih. Namun ngoten Pak, terus jor-joran napa niku bangga-banggaan keluarga. Bangga-banggaan keluarga. Terus bangga-banggaan awean. Orang Arab itu karena polos Pak, itu kegemarannya itu nyuguh tamu. Jadi orang kok saged nyuguh tamu itu bangga. Semakin banyak tamu yang disuguh, semakin bangga dia. Ngoten. Maka kebanggaan orang Arab itu kalau ada orang yang bertamu kok dia bisa nyuguh, itu bangga. Semakin terkenal sebagai penyuguh tamu, semakin bangga. Ngoten ya. Nah, itu ngoten peradabannya Pak semakin jujur ngoten. Iku contohnya ngoten lho. Zaman siyen nggih. Yang ini lek ni lunga teng Surabaya misalnya ngoten utawa Banyuwangi, mengke kentekan sangu teng dalan ngoten mampir ning tiyang ngoten kula nuwun bani nyuwun toya nggih ngombe utawa leren. Kan tasik ditampa gitu. Mereka tiyang sik polos, sik seneng naga tayu. Saniki jenengan kentekan sangu mertamu teng tiyang teng dalan napa ditampa? Ditutup lawang itu curigai. Ngoten ya. Jadi di Arab ini ngoten nanunya itu. Jadi model bangga-banggaan suku terus berlomba membuat syair, ngoten nggih. Syair-syairan niku syair dan lain sebagainya. Nah, itulah keuntungannya originalitas Arab karena jauh dari dua pengaruh itu. Terus akhirnya ngoten ya. Akhirnya kenapa Islam itu diturunkan di tanah Arab oleh orang Arab, ngoten ya. Terjawab niku akhirnya, terjawab. Salah satunya karena tanah Arab itu belum terpengaruh oleh tadi upomo di Arab itu enek filsafat Yunani, ilmu pengetahuan Romawi, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu dan sebagainya sudah masuk ke situ. Maka ajaran Islam lahir ke situ dianggap halah kuwi nabi apa misalnya ngoten. Kan ngoten. Nah, termasuk orangnya. Orangnya itu dilahirkan dari bangsa Arab. Terus terkenal bangsa yang enggak iso maca nulis, Pak. Beda lah nabi ne wong Yunani, wong Romawi, wah iki filosof iki. Misalnya Nabi Muhammad ngaku dapat wahyu dari Gua Hira. Nah, iki filosof apa nae iki ngoten. Kan ngoten. Ya. Maka di Al-Qur'an itu disebutkan ya, itu
alladzina yattabi'una nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tadi dasarnya itu nabiyal ummiyah itu. Nabi yang umi yang buta huruf, tidak bisa baca, bisa nulis. Nabi sendiri juga mengatakan nahnu umatun umiyatun la natubu wala naksabu. Kami ini umat yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi terjawab ya. Maka dengan Islam itu lahir di sana itu Allah ingin menunjukkan originalitas Islam. Ajaran ini ketika muncul orang nggak meragukan lagi bahwa benar ini wahyu dari Tuhan semesta alam. Dengan latar belakang seperti itu. Kok dengan latar belakang seperti itu masih meragukan Islam? Berarti wong nggak bener kuwi, nggak mikir maksudnya. Ngoten nggih? Jadi saya kira itu sebagai mukadimah. Maka kita beruntung sebagai orang Islam niki, nopo? Sebabnya agama yang kita anut itu lahir dari orang yang polos, bahkan nulis betul sakit, dari bangsa yang polos, negara yang asli orisinil, menunjukkan originalitas ajaran ini. Maka bersyukurlah kita orang Islam mendapatkan agama seperti itu. Saya kira ngoten ya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah manfaat dan hidayah, taufik, maunah bagi kita semuanya. Kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.